Shalom, saudara semuanya kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita rasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Puji-pujian dan penyembahan kita siapkan bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan baik bagi kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau usaha bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan kita. Lebih semangat lagi. Setiap hari kita selalu puji Tuhan. Semoga yang terbaik. Semoga Tuhan yang menjadi luar biasa. Haleluya. Setiap hari
siapkan hati kita. Kita siapkan dengan kabar yang baik dengan Tuhan kita. Kita mau naikkan puji-pujian menyembah kita. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan, pada yang kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua salah-satunya di kekuatan-Mu Tuhan, yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami pada hari itu bersyukur Tuhan. Kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di mana berada Tuhan. Ya Allah. Terima kasih. Ku dapat
kami serahkan kepada hamba-Nya untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang sudah menolong kita semua sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang GBI Taman Surya 1 yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di mana kita akan belajar tentang waktunya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kebenaran firman Allah di mana Yesus berjanji kepada murid-murid akan mengirim Roh Penolong, akan mengirim Roh Kudusnya. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Parakletos, Roh Penolong. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dengan kata lain, Yesus mau menyampaikan bahwa kepada murid-murid agar sebelum melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, agar tidak melakukan apapun terlebih dahulu sebelum dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Alkitab berkata, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada atas kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu harus tinggal di dalam kota ini. Nah, saudara, akhir-akhir ini ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang terkadang seringkali kita menyepelekan waktunya Tuhan. Terkadang kita tidak memahami waktunya Allah dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita mendahului untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Sama seperti pesan Tuhan kepada murid-murid yang berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat. Artinya, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak melakukan sesuatu, seharusnya kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Seharusnya kita tidak berjalan dengan kehendak kita sendiri. Tetapi kita harus berjalan dengan kehendak dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus itu sendiri. Nah, saya akan membawa saudara untuk melihat beberapa contoh dalam firman Allah yang saya mulai dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1-4. Berbunyi demikian, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Nah saudara, kita melihat ada satu pesta perkawinan di Kana. Dan Yesus beserta murid-murid diundang ke sana. Tetapi dalam keadaan saat itu, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Dan ibu Yesus memberikan kode kepada Yesus.
Dengan maksud tentu untuk meminta pertolongan agar Yesus melakukan mujizatnya, agar Yesus melakukan sesuatu di pesta perkawinan di Kana itu. Tetapi apa kata firman Allah? Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Artinya, bukan Yesus tidak mau menolong, bukan Yesus tidak mau melakukan sesuatu. Tapi Yesus berkata bahwa saatku belum tiba. It's not my time. Waktunya Tuhan belum ada. Waktunya Tuhan belum tiba. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ada banyak hal di mana kita seperti Ibu Yesus. Kita mendesak Tuhan, kita meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, pencobaan, dan tantangan, dan kita berkata, "Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya perlu pertolongan-Mu. Pada saat ini mungkin sudah sesuatu yang sangat-sangat kritis. Saya perlu pertolongan-Mu, Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Mau apakah engkau daripadaku?" Dalam terjemahan bahasa Inggris diartikan, apa sangkut pautnya dengan aku? Waktuku belum tiba. Nah, kita melihat, saudara, lewat kebenaran ini, bahwa kita harus belajar mengerti dan memahami waktu Tuhan dalam hidup kita. Karena menunggu waktu Tuhan dan bersabar menantikan Tuhan, saya mau katakan itu adalah sebuah prinsip. Nah, saya akan membawa saudara untuk melihat contoh yang kedua. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 8-14 yang berkata demikian. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat satu peristiwa antara Saul ketika Saul mau berperang melawan bangsa Filistin, di mana Samuel berkata kepada Saul, "Engkau harus menunggu sampai aku datang. 7 hari lamanya engkau harus menunggu sampai aku datang," kata Samuel kepada Saul. "Karena aku akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu." Nah, saudara perhatikan ketika itu Saul dalam keadaan terdesak. Kenapa? Karena para pasukan yang ada bersama dengan Saul atau rakyat yang ada bersama dengan Saul saat itu sudah berserak-serak. Mereka mungkin memiliki rasa khawatir dan ketakutan ketika melihat kekuatan musuh, ketika melihat kekuatan bangsa Filistin. Dan mereka mendesak agar Saul melakukan sesuatu. Tapi sebagaimana Saul berkata, dia menunggu Samuel untuk melakukan persembahan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan
untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi pada saat itu Samuel tidak datang. Samuel terlambat datang. Dan Saul berkata, "Aku memberanikan diri untuk melakukan persembahan itu." Saudara bisa lihat di mana di dalam ayat 12 dikatakan, "Sebab itu aku memberanikan diri," kata Saul, "lalu mempersembahkan korban." Di sini kita melihat bahwa Saul tidak peka terhadap waktunya Tuhan. Saul memaksakan kehendaknya. Seharusnya kalau Saul percaya kepada Allah, maka Saul harus menunggu sampai Samuel datang. Dia tidak perlu takut, dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan kalah berperang melawan musuhnya, melawan bangsa Filistin. Dia harus menunggu Samuel sampai datang, dan Samuel lah yang melakukan korban kepada Tuhan. Tetapi Saul tidak. Kekhawatiran dan ketakutannya itu telah membuat dia lupa akan kebesaran Tuhan. Sehingga Saul melakukan sesuatu yang salah. Dan Samuel berkata dalam ayat 13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya." Nah saudara, seringkali juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya demikian. Kita tidak yakin dengan sesuatu yang kita lakukan dan kita percayai. Yang harus memberikan korban bakaran dan korban keselamatan itu adalah Samuel, hamba Allah, imam. Dan bukan Saul, seorang raja. Mari kita belajar menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita bersabar menunggu janji Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Samuel 10 kita lihat ayat 8. Dikatakan apa di sana? "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku," kata Samuel. Jadi memang Samuel sudah berkata kepada Saul, "Engkau berangkat duluan. Dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Tetapi Saul tidak sabar. Bapak Ibu Saudara, saya pernah diminta untuk berdoa kepada salah satu umat Tuhan untuk mendoakan usahanya yang baru, untuk mentabiskan usahanya, kantornya yang baru. Tetapi dalam situasi pada saat itu saya datang terlambat karena keadaan macet. Dan umat Tuhan ini menghubungi saya sampai beberapa kali dan berkata, "Ini sudah ada tamu yang datang. Ini sudah undangan sudah datang. Bagaimana, Om?" Saya berkata, "Tunggu sampai saya datang." Dan kemudian dia menelpon lagi dan saya katakan, "Tunggu sampai saya datang." Nah, saudara, saya mau katakan satu hal bahwa kita harus belajar berjalan dalam kehendak Allah dan waktunya Tuhan. Saul seharusnya dia percaya bahwa even Samuel terlambat sekalipun, dia tidak akan kalah. Karena seharusnya dia percaya bahwa Allah beserta dengan dia. Karena Allah berbicara melalui hambanya Samuel. Tetapi ketidakpercayaannya ini yang membuat dia gagal, sehingga dia bertindak memberanikan diri karena dia takut untuk menghadapi keadaan itu. Dan dia seolah-olah
memohon belas kasihan Tuhan lewat korbannya. Nah, saudara perhatikan di dalam hal memberi korban ini, Saul sesuatu yang baik yang dia lakukan. Tetapi sesuatu yang baik yang dilakukan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perintah daripada Tuhan atau firman Allah, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sehebat apapun saudara melayani, sehebat apapun saudara memberi korban kepada Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dan perintah firman Allah, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah mengambil berkat itu dari Samuel. Allah memindahkan berkat raja itu kepada orang yang berkenan kepadanya. Nah, ini contoh yang kedua. Di mana contoh yang pertama tadi saya katakan seringkali kita orang percaya seperti ibu Yesus yang memaksakan kehendak kita untuk menolong kita pada saat keadaan terdesak dan terjepit. Tapi Tuhan berkata belum waktunya. Dan yang kedua, seringkali kita memaksakan kehendak seperti Saul. Kita tidak sabar menunggu otoritas yang Tuhan telah tetapkan. Nah, yang terakhir saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran lagi yang terdapat di dalam kitab Yohanes 11 Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Contoh yang ketiga ini bicara tentang seorang yang bernama Lazarus yang sudah mati 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, kita mau lihat di dalam ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta sedang mengatakan kepada kita bahwa kenapa Tuhan datang terlambat? Kenapa Tuhan tidak datang beberapa hari yang lalu lebih cepat? Karena kalau Tuhan datang lebih cepat, kalau Yesus datang lebih cepat, tentu Lazarus tidak akan mati. Seperti kata ayat 21, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, saudara, kita kembali melihat satu kebenaran firman Allah. Kita mau melihat apakah Yesus mengetahui keberadaan pada saat itu. Mari kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Berkata demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara perhatikan bahwa ketika Marta bertemu Yesus, dia berkata, Yesus, Lazarus sudah mati 4 hari. Seandainya engkau datang lebih cepat, tentu Lazarus tidak akan mati. Nah, saudara, saya mau katakan pada saat Lazarus sakit, pada saat Lazarus koma, mau mati, Alkitab berkata dalam ayat 6, Yesus telah mendengar berita itu. Yesus tahu keadaan itu, bahwa Lazarus sakit. Tapi kenapa Yesus tidak datang pada saat itu? Bahkan Alkitab berkata, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Artinya Yesus memperlambat kedatangannya bertemu dengan Marta dan saudara-saudara Lazarus. Saudara, kita melihat bahwa mengapa Tuhan lakukan itu? Mengapa Yesus lakukan itu? Ia sengaja. Nah, saudara, dalam kehidupan kita pun orang percaya, orang Kristen, seringkali kita berkata, kenapa Tuhan Engkau terlambat datang dalam hidupku? Keluargaku sudah hampir hancur berantakan.
Usahaku sudah mau mati, bangkrut. Bisnisku sudah mati, tidak jalan lagi. Apalagi di tengah-tengah era pandemi seperti ini. Kenapa Tuhan engkau terlambat datang kepadaku? Saudara, saya mau katakan bahwa Allah bukan terlambat. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu keadaan saudara. Tapi terkadang Tuhan sengaja lakukan itu. Kenapa? Kita lihat kebenaran firman Allah. Di dalam ayat 14 dan ke-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saudara lihat bahwa Yesus tahu bahwa Lazarus sakit dan mau mati. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari lagi dan tidak menemui Lazarus, Marta. Kenapa? Dikatakan bahwa syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Bahkan Yesus bersyukur dia tidak hadir pada saat kematian Lazarus. Kenapa? Ini rahasianya firman Allah. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kita dapat belajar percaya. Ketika orang-orang Kristen berkata, Tuhan, engkau datang terlambat, usahaku sudah mati, keluargaku sudah hancur, anak-anakku sudah tidak keru-keruan, semua dalam hidupku sudah berantakan, sudah mati. Seakan-akan Tuhan datang terlambat, tapi sesungguhnya Allah sengaja untuk mengajarkan kita sesungguhnya supaya kita dapat belajar percaya kepada Dia. Begitupun Ibu Yesus, sesungguhnya dia tidak perlu berkata bahwa anggur sudah habis. Yesus tahu apa yang dia harus kerjakan. Saul pun demikian. Bukan hanya 7 hari dia harus menunggu Samuel. Even 8 hari pun lebih daripada itu sebetulnya tidak masalah. Karena ketika dia percaya bahwa Allah beserta dia dengan dia, karena melalui hambanya Samuel yang akan menaikkan korban kepada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Begitupun dengan Lazarus. Marta berkata, kenapa Tuhan engkau terlambat? Tuhan tidak terlambat. Dia tahu, bahkan dia sengaja untuk terlambat, membiarkan Lazarus mati. Karena Tuhan tahu bahwa Lazarus mati pun kalau bertemu dengan dia, maka akan terjadi kebangkitan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan Alkitab berkata, orang yang sudah mati pun akan dapat dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kuncinya di sini Yesus berkata supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus berkata, syukur aku tidak hadir. Nah, saudara, lewat renungan firman Allah pada pagi hari, saya mengajak untuk kita belajar memahami kehendak Allah dan berjalan menantikan waktunya Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan. Di dalam keadaan apapun bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi belajar mempercayai. Bahkan di dalam persoalan pergumulan pencobaan hidup kita yang paling berat yang sedang kita alami mungkin saat ini sekalipun. Yang mungkin kita berkata seolah-olah Tuhan terlambat seperti Marta berkata kepada Tuhan. Tapi sungguhnya terkadang Allah izinkan itu terjadi. Sesungguhnya terkadang Allah sengaja itu untuk melihat apakah kita masih mempercayai Dia atau tidak. Apa kita mempercayai Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang lebih besar dari setiap persoalan-persoalan, bahkan dari setiap yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini menjadi perenungan kita. Pada pagi hari ini saya mengajak. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini in action, tetapi Roh Kudusnya disingkirkan. Itu sebabnya belajar untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Satu pujian yang berkata, ku tidak akan berjalan jika engkau tidak besertaku.
Biarkan Roh Allah memimpin hidup kita, menuntun hidup kita dari kebenaran datang kepada kebenaran, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Belajar mempercayai Allah. Karena saya mau katakan kegagalan manusia adalah ketika kita gagal mempercayai Tuhan 100% di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya lewat renungan pada pagi hari ini, kita boleh belajar untuk terus berjalan untuk menantikan waktunya Tuhan. Untuk belajar menantikan waktu Tuhan. Untuk belajar melihat kehendak Allah dalam setiap hidup kita. Sehingga kita tidak seperti Ibu Yesus yang memaksa untuk melakukan mujizatnya. Bukan Yesus tidak melakukan mujizat. Yesus menolong pesta perjamuan di Kana. Tapi bukan karena perkataan ibunya. Tapi karena waktunya Allah yang memang sudah harus dia kerjakan untuk menyatakan kemuliaannya. Begitupun di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Allah. Dan kita menantikan waktunya Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam keadaan yang paling buruk dalam hidup kita pun, Dia ada berserta dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah renungan firman Allah pada pagi hari ini. Dan saya akan mengajak untuk kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat segala apa yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh belajar lewat firman-Mu. Ajar kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Ajar kami untuk memahami, mengerti waktu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami tidak memaksakan kehendak kami. Untuk kami tidak mendikte Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk mengerti dan memahami setiap waktu Tuhan dalam hidup kami. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Dan kami percaya, kalau kami berjalan dalam kehendak-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau beserta dengan kami. Walau di dalam lembah kekelaman sekalipun. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan yang dihadapi umat-umat-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau menolong mereka yang kesesakan. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka Tuhan. Dan Engkau memberkati seluruh umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan di GBI Taman Surya 1. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka berjalan semakin hari semakin kuat bersama Engkau. Tuhan memberkati seluruh keluarga hamba-Mu yang ada di tempat ini. Gembala sidang, seluruh keluarga para pelayan yang ada Tuhan. Engkau memberkati pelayanan tempat ini. Pakai mereka menjadi saluran berkat. Sehingga nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dan ditinggikan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini sudah berhenti berbicara. Biarlah kiranya Roh Allah, Roh Kudus sendiri yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk membukakan rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga semakin hari mereka berjalan senantiasa semakin dalam kehendak Allah. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bahkan kekasih jiwa kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.